Hai guys, selamat datang di Cerita Bunga. Klik subscribe sekarang biar kalian selalu update sama cerita terbaru dari aku ya. Yuk, langsung aja. Ini adalah cerita yang dialami oleh kakek dan nenek dari buyutku di masa lampau. Sebelum adanya kesetaraan dan kemakmuran, kejadian ini terjadi pada tahun 1800 di Malang, Jawa Timur. Zaman dimana belum ada kendaraan dan alam masih sangat rimbun. Waktu itu ada sepasang suami istri. Ia adalah kakek dan nenek dari buyutku. Panggil saja Mbah Endek dan Bu Endek. Saat itu mereka berdua hendak pergi ke pasar, namanya Pasar Sanggrahan. Pada saat itu, perjalanan membutuhkan waktu 2 hari dengan cara berjalan kaki, melewati hutan-hutan lebat dan sunyi. Berangkatlah mereka berdua dengan bekal seadanya, menuju pasar yang bernama Sanggrahan itu. Perjalanan yang tidak sebentar itu tentu saja membuat mereka tidak bisa menghindari malam hari. Saat itu waktu sudah menjelang malam, sedangkan mereka berada di tengah hutan dengan keadaan lelah dan mengantuk. Awalnya mereka hendak mencari gubuk atau tempat yang memungkinkan untuk beristirahat, tetapi tanpa sengaja melihat sebuah rumah megah di tengah hutan. Rumah megah dengan cahaya lampu yang terang. Karena keadaan mereka sangat tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Mbah Endek berinisiatif mengetuk pintu. Tapi Bo Endek sedikit curiga. Ia pun mengajak suaminya untuk mencari tempat lain, asal jangan di rumah ini. Tetapi tidak lama kemudian, pemilik rumah membukakan pintunya. Sepasang suami istri dan seorang anak kecil. Mereka menyambut kedatangan Mbah Endek dan Bo Endek dengan sangat ramah. Mempersilahkan mereka masuk dan beristirahat di kamar yang ada di rumah itu. Saat itu, Mbah Endek dan Bo Endek sedang bersiap merebahkan badan di sebuah dipan dengan tikar dan alas yang nyaman. Lalu suami pemilik rumah datang dan berkata agar mereka tidur dengan nyenyak. Ia bilang akan merewang, lalu pergi meninggalkan rumahnya. Waktu terus berjalan, Mbah Endek sudah tertidur lelap. Tetapi tidak dengan Bo Endek. Ia merasa sangat tidak nyaman. Perasaan aneh di hatinya membuat ia kepikiran dan tak bisa menutup matanya. Di saat Bo Endek hendak mengubah posisi, ia sempat mendengar suara dari kamar sebelah. Kamar di mana istri pemilik rumah dan anaknya tidur. Pelan sekali suara itu terdengar. Tetapi Bo Endek mencoba mendengarkan dengan seksama. "Mak, jaluk iwak ciping, Mak." Suara anak kecil terdengar seraya menangis. Ibunya mencoba menenangkan dan berkata agar menunggu sang bapak sampai ia kembali. "Masih cari rewang," katanya. Mendengar hal itu, Bo Endek lantas berpikir, apakah hal yang dimaksud dengan iwak jiping itu? Bo Endek mencoba menjernihkan pikirannya, hingga ia pun mengerti arti dari kata itu. Iwak jiping artinya iwak driji karo kuping, yang berarti jari dan kuping. Bo Endek sontak sangat kaget setelah menyadari hal itu. Cepat-cepat ia membangunkan Mbah Endek, seraya membereskan semua barang-barang mereka dengan terburu-buru. "Pak, ayo tangi, dewe kudu cepet lungo teko kene, Pak. Ayo," bisiknya, seraya membangunkan suaminya. Mbah Endek dengan kesadaran belum penuhnya itu bertanya, "Lah ngopo tuh, Mbok? Enak-enak turu, kok diajak lungo?" Ucap Mbah Endek dengan suara parau hendak tidur lagi. Melihat respon itu, Bo Endek tanpa babi bu pun langsung menarik lengan suaminya, mengajak suaminya untuk keluar dari pintu belakang rumah tersebut. Mereka berlari tanpa memperhatikan keadaan sekitar, menerobos lebatnya semak dan tumbuhan liar. Di saat mereka sudah jauh berjalan, terdengar suara raungan harimau. Lalu, disusul dengan suara harimau yang lain. Mereka tak menggubris hal itu. Yang penting, mereka harus segera menjauh dari rumah mewah itu. Mereka terus berjalan hingga matahari terlihat. Tentu saja, sudah jauh dari rumah megah itu. Mbah Endek bertanya, mengapa mereka pergi dari sana? Dan Bo Endek menceritakan tentang iwak jiping itu. Mbah Endek dan Bo Endek mengusap dada. Mereka sadar jika keluarga yang rumahnya mereka tumpangi bukanlah manusia, melainkan siluman harimau. Pantas saja, harusnya mereka berdua heran
dan waspada saat menemukan sebuah rumah mewah di tengah hutan begini. Jika Iwa Ciping adalah jari dan kuping, apakah maksud mencari rewang adalah mencari teman? Untuk apa? Apakah sebenarnya Mbah Endek dan Mbok Endek hendak dijadikan santapan? Sehingga pemilik rumah mencari teman untuk makan bersama. Lalu jika Mbok Endek tidak sadar, apakah mereka berdua masih bisa selamat? Cerita itu mereka simpan dan mereka ceritakan saat sudah kembali ke rumah. Ternyata memang ada desas-desus mengenai siluman harimau di hutan zaman itu. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan mereka. Kalau tidak, entahlah. Cerita ini diceritakan turun-temurun hingga sampai ke telingaku. Di saat Mbok yang merupakan cucu dari Mbok Endek sangat suka sekali menceritakan hal itu. Beliau sangat hobi bercerita tentang masa lampaunya. Itulah secuil cerita dari kisah nyata yang dialami nenek moyangku di masa lampau. Dari pengalaman ini, kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran bahwasanya kita harus senantiasa berhati-hati dimanapun kita berada. Sekian cerita hari ini, nanti aku akan kembali dengan cerita lain yang pastinya lebih seru dari hari ini. Bye, selamat tidur, dan pastikan jangan tidur sendirian.